Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, dan memang seharusnya begitu. Dari individu yang terhebat hingga yang terlemah, semua orang pergi melalui pasang surut kehidupan. Setiap situasi selalu memiliki sebuah pilihan. Setiap langkah dalam hidup adalah seperti ujian kecil. Setiap keputusan membawa Anda ke arah tertentu. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar mengamati kehidupan manusia, mengamati orang lain, dan keputusan yang telah mereka buat yang membawa mereka ke titik ini. Kita harus belajar dari orang-orang hebat dan orang yang kurang berpengalaman. Cerita bijak. Ada sebuah cerita tentang seorang bijak. Pada suatu hari orang bijak itu duduk di bawah pohon, dan beberapa orang mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka bertanya kepada orang bijak itu sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana Anda menjadi begitu bijaksana? Orang bijak itu menoleh ke arah mereka, menatap mereka sejenak, dan menjawab, "Karena saya belajar dari orang bodoh, dan saya mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan mereka, dan menghindari melakukan hal-hal yang membuat mereka mendapat masalah. Hal yang sama berlaku untuk hidup Anda. Biarkan setiap saat dalam hidup terisi dengan pengamatan terhadap hidup orang lain. Itu adalah cara termudah untuk mempersingkat 10, 20, atau bahkan 30 tahun kurva belajar Anda lebih dari 99% orang di dunia. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran. Tugas Anda sebagai manusia adalah untuk tetap menjadi seorang pelajar sepanjang hidup. Saat Anda yakin bahwa Anda adalah seorang master dan telah cukup belajar, pada saat itu adalah saat Anda akan berhenti berkembang. Jadi apa saja pelajaran dan prinsip-prinsip yang harus dimiliki manusia? Pelajaran 1. Anda harus memiliki kendali atas emosi. Kebahagiaan tidak hanya bergantung pada memuaskan hasrat-hasrat primal, termasuk seksual, dan tidak hanya bergantung pada orang lain untuk menciptakan kebahagiaan Anda, karena ini adalah jebakan. Ketika Anda memasuki suatu hubungan dengan mengharapkan pasangan Anda untuk menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, hal ini seringkali mengarah pada kekecewaan. Kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda. Ini tidak hanya berlaku untuk hubungan, tetapi juga pada setiap aspek kehidupan. Misalnya, pada hari hujan, satu orang mungkin menemukan kegembiraan di tengah hujan, sementara yang lain mengutuk cuaca. Itu semua tentang pola pikir Anda. Ingatlah, selama orang yang kalian cintai masih hidup, itu adalah hari yang bahagia setiap harinya. Salah satu cara untuk mengembangkan pola pikir ini adalah dengan memutuskan hubungan dengan media sosial. Media sosial seringkali lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, meskipun janjinya untuk mendekatkan orang lebih dekat pada kenyataannya. Media sosial seringkali mencapai efek yang berlawanan dengan menumbuhkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara pengguna. Pelajaran 2. Semuanya bersifat sementara. Masa-masa indah dan masa-masa buruk semuanya cepat berlalu. Ketika hidup ini indah, rangkullah itu sepenuhnya, dan bersyukurlah ketika tantangan muncul. Tetaplah tenang dan hadapi dengan kepala dingin. Ingatlah bahwa hari-hari terburuk pun akan berakhir. Jadi jika emosi membanjiri diri Anda, tetaplah teguh dan tetaplah tenang. Pelajaran 3. Hidup ini tidak adil. Mari kita hadapi itu. Hidup memberi kita tumpukan kartu yang berbeda. Ada yang dimulai dengan keuntungan. Tidak ada yang bisa mengeluh dan membenci. Tanggung jawab untuk menyusun kehidupan terbaik pada akhirnya jatuh pada diri Anda sendiri. Kehidupan yang Anda impikan seringkali terletak pada sisi lain dari tantangan yang Anda hindari. Menghindarinya sama dengan yang dikatakan pepatah lama. Jika Anda mencari kebahagiaan, mulailah dengan ketidaknyamanan. Jangan menunggu, segera ambil tindakan. Ini adalah landasan untuk menjadi individu yang tangguh dan memiliki banyak akal. Pelajaran 4. Mengambil risiko dalam hidup. Lihatlah ke sekeliling, dan Anda akan menemukan bahwa banyak orang sukses mengambil resiko dan banyak tindakan untuk mencapai keinginan mereka. Kita ambil contoh sederhana. Jika seseorang yang Anda anggap menarik dan Anda ingin memenangkan hati mereka, Anda harus melangkah maju dan memulai percakapan. Percakapan yang mungkin sekarang tampak mengintimidasi, terutama bagi banyak orang-orang. Ketika kesempatan itu muncul, maupun itu di bidang berkencan atau meninggalkan pekerjaan untuk memulai karier yang lebih menjanjikan, sebagian besar hal yang berharga datang dengan unsur risiko yang besar. Pilihlah risiko dengan bijak. Pelajaran 5.
kekuatan dari kehadiran. Kecenderungan umum diri kita adalah untuk tinggal di masa lalu atau masa depan. Namun tinggal di alam ini dapat cukup merugikan. Sementara itu memang baik untuk merencanakan masa depan, tetapi tidak seharusnya membayangi pemikiran Anda saat ini. Jangan terjebak di sana. Biarkan pikiran masa depan dengan lembut membimbing Anda saat ini, saat Anda bekerja dengan tekun di masa sekarang untuk mencapai gaya hidup yang Anda inginkan. Berlaku sama untuk hidup di masa lalu. Dengan mengenang tentang masa lalu yang indah tidak akan membawa mereka kembali. Hidup di masa sekarang benar-benar adalah yang terpenting, dan ingatlah bahwa memiliki tujuan adalah kunci untuk menjalani kehidupan setiap hari. Tanpa itu, Anda berisiko menjadi orang yang tidak memiliki tujuan dan menjadi pengembara yang terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Pelajaran 6. Jebakan berpikir berlebihan saat kita bertumbuh. Kita cenderung menganalisis segala sesuatu secara berlebihan. Tindakan kecil dari orang lain dapat membuat kita masuk ke dalam sebuah spiral pikiran dan emosi. Mungkin seseorang tidak mengucapkan selamat tinggal pada Anda di tempat kerja dan tiba-tiba Anda yakin bahwa mereka membenci Anda. Pikiran-pikiran ini dapat meracuni Anda walaupun orang lain tersebut tidak memiliki niat buruk. Berhentilah memberi makan pikiran-pikiran ini, dan yang paling penting jangan membayangkan skenario imajiner di kepala Anda. Obat untuk overthinking adalah tindakan, dan overthinking adalah alasan untuk tidak bertindak apa-apa. Pelajaran 7. Pilihlah karir Anda dengan bijak. Pekerjaan Anda adalah bagian penting dari hidup Anda. Bayangkan seseorang yang menyukai pemrograman dan tiba-tiba beralih ke teknik sipil. Meskipun dipaksa untuk berpindah ke bidang tersebut, kemungkinan besar akan menyebabkan inefisiensi waktu Anda yang sangat berharga, dan hanya akan menyia-nyiakan karir Anda. Setengah kehidupan orang ialah untuk mengejar karier atau keterampilan yang didikte oleh orang lain, seperti orang tua atau teman mereka. Jika Anda tidak senang dengan bidang yang Anda pilih, Anda tidak akan menemukan kepuasan dalam karir Anda, dan ketidakpuasan ini akan tumpah ke area lain dalam hidup Anda. Inilah apa yang kami maksud dengan berinvestasi pada diri sendiri. Itu harus diterapkan pada semua kehidupan pribadi, dan pada akhirnya kita semua akan hanya terlibat dalam kegiatan yang selaras dengan tujuan dan misi Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan dan tetap nantikan lebih banyak konten hingga waktu berikutnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik dan seorang raja, ia pernah mengatakan, hidup kita adalah hasil dari pemikiran kita. Wawasan yang mendalam ini menjadi dasar bagi video ini, di mana kami akan menunjukkan 11 hal penting yang perlu Anda hilangkan dengan diam-diam dari hidup Anda. Dengan memahami dan mengendalikan landscape batin kita seperti yang disarankan oleh Aurelius, kita dapat mengubah diri kita. Ini bukan hanya pengalaman menonton pasif, ini adalah pengalaman interaktif, dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dengan membagikan pandangan Anda tentang setiap topik yang kami diskusikan. Tetap bersama kami sampai akhir, karena perjalanan ini menjanjikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk refleksi diri yang mendalam dan transformasi. Mari kita mulai dengan yang pertama, menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang menyakiti Anda. Ketika Anda telah terluka oleh seseorang yang dahulu Anda anggap sebagai teman dekat, ingatlah ini, Anda tidak berhutang kepada mereka penjelasan panjang atau pertarungan dramatis. Langkah paling cerdas adalah hanya melanjutkan. Ini bukan tentang membalas atau menuntut permintaan maaf. Ini tentang melindungi kedamaian Anda. Anda mungkin menemukan diri Anda dalam situasi di mana seseorang datang kembali meminta bantuan Anda. Percayalah, kata tidak sudah cukup. Anda tidak berkewajiban memberikan bantuan kepada seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menjauhkan diri dari drama dan dengan tenang menciptakan jarak antara Anda dan mereka. Ini seringkali adalah keputusan paling bijak yang bisa Anda buat. Biarkan waktu mengungkap konsekuensi dari tindakan mereka. Fokuslah untuk menjaga diri Anda. Biarkan masa depan terbuka sebagaimana adanya. Ini seringkali adalah cara terbaik untuk membiarkan kedua belah pihak tumbuh. Jadi tetaplah jujur.
Anda tidak harus mempertahankan orang-orang dalam hidup Anda yang tidak menghargai Anda. Setiap orang berhak dihargai untuk siapa mereka, dan menjauh dari mereka yang tidak menghargai adalah pilihan yang berani. Ini tentang memilih kesehatan mental dan pertumbuhan Anda daripada drama yang tidak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, pembalasan terbaik adalah menjadi berbeda dari mereka yang melakukan ketidakadilan. Jangan turun ke tingkat mereka. Sebaliknya, berinvestasi dalam menjadi versi terbaik diri Anda, membentuk kedamaian batin dan karakter yang sejati. Itu yang nyata. 2. Tujuan yang tidak perlu. Perjalanan hidup seringkali memerlukan kita untuk membuat keputusan penting, bertindak dengan sengaja, dan tetap setia pada diri yang otentik. Dalam proses ini, penting untuk menyadari kapan tujuan tertentu tidak lagi melayani tujuan sejati kita. Melepaskan tujuan-tujuan ini bukan hanya normal, tetapi juga diperlukan karena memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, aspek penting dari proses ini adalah kehati-hatian dalam cara melakukannya. Hindari menyiarkan setiap perubahan atau keputusan, tidak perlu membagikan setiap langkah Anda dengan dunia. Kewaspadaan ini membantu menjaga strategi dan niat keseluruhan Anda saat Anda menavigasi perubahan-perubahan ini. Lakukan dengan memastikan bahwa tindakan Anda sejalan dengan nilai inti dan identitas Anda. Lakukan penyesuaian ini dengan diam, beradaptasi seiring dengan perkembangan situasi, selalu menghargai kekuatan privasi dalam pilihan hidup strategis Anda. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan jalur Anda, tetapi juga menjaga integritas perjalanan pribadi Anda. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seorang filsuf stoik terkemuka, kita tidak memiliki sedikit waktu, tetapi kita kehilangan begitu banyak. Hidup yang kita terima tidak singkat, tetapi kita membuatnya begitu. Kita tidak menderita karena kekurangan, tetapi kita menggunakan apa yang kita miliki secara boros. Kutipan ini beresonansi dengan konsep memfokuskan pada tujuan-tujuan penting dan melepaskan yang tidak perlu, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dan usaha kita dengan bijak. Ketiga, berbicara berlebihan tentang akhir hubungan. Baik itu persahabatan atau asmara, saat menavigasi akhir hubungan, menjaga kerahasiaan adalah sangat penting. Berbagi secara spesifik mengenai konflik atau alasan putus bukan hanya tidak menghormati privasi yang dibagikan antara Anda dan individu lainnya, tetapi juga memicu gosip yang tidak perlu, mempersulit situasi lebih lanjut. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk menyimpannya sendiri dan merenungkan pengalaman-pengalaman tersebut. Praktik ini tidak hanya menghormati privasi kedua belah pihak, tetapi juga memfasilitasi proses penyembuhan pribadi yang lebih mendalam. Jika Anda merasa terdorong untuk membicarakan masalah pribadi ini, bisa jadi itu tanda masalah emosional yang belum terselesaikan. Alih-alih mencari saluran eksternal, terlibatlah dalam dialog diri untuk memahami dan memproses perasaan-perasaan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap hubungan bermasalah dapat diselesaikan dengan martabat tanpa menjadikannya subjek perbincangan publik. Dengan melakukan ini, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dan mereka yang terlibat, mempromosikan perjalanan penyembuhan yang lebih hormat dan rahasia, sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Aurelius, filsuf Stoik. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini sangat resonan dengan gagasan berfokus pada diri sendiri dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi eksternal, terutama dalam konteks yang sensitif seperti keretakan hubungan. Keempat, meninggikan suara di depan orang lain. Topik ini membahas situasi ketika kita menghadapi frustrasi atau kemarahan, misalnya saat berada dalam pertemuan sengit dengan hati berdebar karena frustrasi. Kita semua pernah mengalami momen seperti itu. Di saat-saat tersebut, godaan untuk melepaskan kemarahan kita sangat besar, tetapi bagaimana jika kita memilih untuk berbicara dengan lembut untuk mengarahkan energi yang membara itu? Bukan dengan berteriak, melainkan dengan kata-kata yang tenang dan mantap. Ini bukan hanya tentang menjaga wajah, ini adalah perjalanan menuju penguasaan badai batin kita. Ingatlah waktu ketika Anda menyaksikan seseorang yang kehilangan kesabarannya. Bagaimana perasaan Anda?
tidak nyaman, bahkan mungkin kecewa. Sekarang bayangkan seseorang yang meski dalam kekacauan tetap tenang. Suaranya adalah ketenangan di tengah keramaian. Itu adalah orang yang kita semua aspirasikan. Justru dalam ujian roh ini, kita menemukan kekuatan sejati kita, mengubah kemarahan menjadi tindakan, frustasi menjadi fokus. Itu seperti alkimia jiwa, bukan hanya tentang menahan kata-kata marah, melainkan tentang mengalirkan energi itu ke dalam sesuatu yang menggerakkan kita maju, yang mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Heraklitus memahami sesuatu saat ia mengatakan bahwa memiliki pikiran yang tenang adalah kebajikan terbesar. Ini mengingatkan bahwa di tengah badai, ketenangan kita adalah senjata terbesar kita, keseimbangan kita adalah bentuk keberanian yang paling sejati. Jadi saat gelombang emosi melanda, ingatlah ini, kekuatan untuk tetap tidak terganggu, berbicara dengan bisikan saat dunia mengharapkan teriakan, bukan hanya sebuah kebajikan, melainkan sebuah kekuatan super. 5. Menyebarkan pendapat negatif tentang orang lain. Pikirkan tentang terakhir kali Anda mendengar seseorang mencela orang lain. Bukankah itu membuat Anda bertanya-tanya apa yang mereka katakan ketika Anda tidak berada di sekitar? Menyebarkan pendapat negatif tentang orang lain adalah jurang licin, mudah terjerat dalam panasnya momen, tetapi kata-kata setelah terucap melekat pada Anda seperti bayangan yang melemparkan cahaya gelap pada karakter Anda. Ini lebih dari sekadar menjadi diplomatis. Ini tentang menjadi jenis orang yang dipercayai dan dihormati. Anda tidak harus menyukai semua orang, tetapi ingatlah, setiap orang yang Anda temui sedang berjuang dalam pertarungan yang tidak Anda ketahui. Sekarang bayangkan ini, Anda dihadapkan pada orang atau situasi yang menantang, sangat menggoda untuk melemparkan penilaian Anda, bukan? Tapi disinilah triknya, pada saat itu, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah naratifnya. Pilihlah empati daripada merendahkan, percakapan daripada konflik. Ini sulit, tanpa ragu, Anda akan merasakan segalanya mulai dari frustrasi hingga kasih sayang, bahkan mungkin sedikit kagum atas ketekunan mereka. Pendekatan ini bukan hanya tentang menjaga perdamaian, melainkan tentang memahami emosi dan interaksi manusia yang kompleks. Dengan demikian, Anda tidak hanya membangun jembatan, tetapi menjadi seseorang yang dapat menavigasi air yang bergejolak dalam hubungan dengan kefasihan dan hati. Jika Anda sudah sampai di sini, saya minta Anda meninggalkan komentar untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencari perubahan. Silakan tinggalkan suka dan berlangganan untuk konten lebih lanjut seperti ini. Sekarang mari kita lanjutkan. 6. Terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kejaran tanpa henti membandingkan diri kita dengan orang lain seperti berlari di atas treadmill tanpa tombol off. Ini melelahkan, tak berujung dan pencuri kebahagiaan. Ingatlah, setiap kali Anda melirik ke samping dan membandingkan pencapaian seseorang dengan pencapaian Anda sendiri, Anda tidak hanya menjual diri Anda, tetapi Anda benar-benar melewatkan keindahan cerita unik Anda. Kebiasaan ini, dorongan untuk mengukur diri, sering membuat kita merasa seolah-olah selalu tertinggal, mengikat kita dalam siklus keraguan diri dan ketidakpuasan. Sekarang balikkan skripnya. Bagaimana jika Anda mulai merayakan keunikan Anda, kesalahan langkah Anda, kemenangan Anda, sekecil apapun? Ini bukan tentang mengabaikan dunia di sekitar Anda, tetapi tentang merangkul perjalanan Anda dengan kehidupan yang nyata dan tak terfilter. Hidup bukanlah skrip di mana orang membaca naskah yang sama. Hidup diisi oleh berbagai hal berantakan, tak terduga dan sangat berbeda. Cerita Anda dengan segala suka dan duka, kemenangan dan kegagalan adalah bukti ketahanan dan individualitas Anda. Jelajahi narasi Anda sendiri, biarkan menjadi spektrum emosi dari ketegangan frustrasi hingga kegembiraan pencapaian secara unik milik Anda. Saat Anda memiliki kendali atas perjalanan Anda tidak hanya bergerak maju, tetapi Anda menulis ulang aturan permainan sesuai dengan syarat Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf besar Stoik Epictetus. Kontrol persepsi Anda, arahkan tindakan Anda dengan benar, terimalah dengan senang hati apa yang di luar kendali Anda. Kutipan ini sangat menyentuh konsep fokus pada jalur kita sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. 7.
Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Anggaplah hidup Anda sebagai film unik yang penuh pengalaman dan pertumbuhan pribadi. Media sosial sebaliknya adalah gudang besar kisah orang lain, seringkali hanya momen terbaik mereka. Kesenjangan ini dapat menyebabkan perbandingan yang tidak adil dan rasa ketidakpuasan terhadap hidup kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mendekati media sosial dengan niat, menggunakannya untuk tujuan tertentu seperti mencari inspirasi, koneksi, atau informasi, lalu mundur ke realitas perjalanan kita sendiri. Untuk mencapai ini, coba jadwalkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial, seperti saat minum kopi pagi atau setelah bekerja, untuk menghindari gangguan konstan. Sebelum setiap interaksi online, berhenti sejenak dan tanyakan apakah ini bersifat konstruktif atau hanya sebuah distraksi. Kesadaran seperti itu membantu memisahkan keterlibatan bermakna dari yang menggulir tanpa tujuan. Jika Anda melihat penurunan mood atau harga diri terkait penggunaan media sosial, pertimbangkan untuk mengambil istirahat. Periode ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan dunia nyata yang memuaskan untuk menguatkan nilai kisah unik hidup Anda. Dengan melakukan penyesuaian ini, Anda menciptakan ruang untuk menghargai narasi hidup Anda yang bebas dari perbandingan tak berujung dan lebih fokus pada apa yang benar-benar memperkaya eksistensi Anda. 8. Pengejaran validasi eksternal. Hari ini, mari kita jelajahi konsep pembebasan untuk membebaskan diri dari pencarian tanpa henti akan persetujuan eksternal. Bayangkan diri Anda berada di atas panggung, semua sorotan menuju pada Anda, dikelilingi oleh lautan wajah dan setiap orang siap untuk menilai bagaimana Anda bertindak dan berbicara. Skenario ini membatasi dan menyoroti sifat yang mematikan dari hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Sekarang bayangkan melangkah keluar dari panggung itu menuju ruang tenang dan damai, di mana suara Anda adalah yang paling penting. Pergeseran ini melambangkan pentingnya memberikan prioritas pada suara batin Anda daripada penilaian eksternal. Hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain membawa kita menjauh dari diri sejati dan keinginan kita, seperti mengenakan pakaian yang pas hanya untuk menyenangkan orang lain. Ingatlah momen-momen kepuasan sejati dalam hidup Anda, kemungkinan besar terjadi ketika Anda setia pada nilai dan keyakinan Anda sendiri. Ekspektasi ini adalah inti dari kehidupan autentik. Untuk menggabungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan introspeksi sebelum membuat keputusan. Tanyakan pada diri sendiri apa motif Anda untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Percayai intuisi Anda, akui kebutuhan dan usahakan untuk membangun harga diri Anda. Rayakan pencapaian Anda, belajar dari kesalahan, dan hargai kualitas Anda. Ingatlah, penerimaan diri adalah perjalanan yang ditandai oleh kemenangan kecil namun signifikan. Juga, jalin hubungan yang menghormati individualitas Anda dan mendorong diri yang sejati dengan melepaskan beban dari persetujuan eksternal. Dengan begitu, kita membuka jalan untuk perjalanan hidup yang lebih autentik dan memuaskan di mana kita adalah tokoh utama yang dipandu oleh keaslian dan keberanian. 9. Perfeksionisme. Dalam pencarian diri kita untuk peningkatan diri, penting untuk mengatasi jebakan perfeksionisme. Pola pikir ini, meskipun tampaknya bermanfaat, seringkali menyebabkan stres dan perasaan tidak pernah cukup baik. Perfeksionisme menetapkan standar yang tinggi dan memupuk ketakutan akan kesalahan. Namun, merangkul kekurangan kita adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Hidup ini seperti seni, menjadi lebih otentik ketika kita memberi ruang bagi ketidaksempurnaan. Untuk melawan perfeksionisme, mulailah dengan merangkul keterbatasan Anda dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Geser tujuan Anda dari menjadi sempurna ke menjadi luar biasa, yang berarti melakukan yang terbaik sambil mengetahui ada ruang untuk tumbuh. Latihlah belas kasihan pada diri sendiri dan bersikap lembut ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Rayakan usaha Anda dan pahami bahwa setiap pengalaman memberikan kontribusi pada perjalanan Anda. Akhirnya, redefinisikan kesuksesan bukan sebagai hasil yang sempurna, tetapi sebagai perjalanan itu sendiri yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi.
Melepaskan perfeksionisme membuka dunia di mana kesalahan dilihat sebagai peluang. Pola pikir ini mendukung kehidupan yang lebih santai dan otentik, memungkinkan Anda menghargai keindahan kemanusiaan Anda sendiri dan jalur unik yang Anda tempuh. 10. Menahan ekspektasi yang tidak realistis. Menyusuri perjalanan agung kehidupan, kita sering mengibarkan layar harapan, merencanakan sesuatu menuju impian dan keinginan. Namun layar ini bisa membengkak menjadi proporsi raksasa, berubah menjadi fantasi yang tidak realistis yang melemparkan kita ke dalam laut yang bergelora. Kekecewaan seperti pelaut yang tergoda oleh siren makhluk mitologi. Kita mengejar kesempurnaan di diri kita sendiri pada orang lain dan dalam pengalaman kita. Sebuah pencarian yang sia-sia, seperti mencari cakrawala yang mundur saat kita mendekat. Harapan-harapan raksasa ini sering timbul dari bisikan masyarakat dan raungan media, dapat membutakan kita terhadap keindahan diri yang otentik dan realitas hidup yang kasar tanpa penyaringan. Jalan menuju meninggalkan ilusi menipu ini dimulai dengan kejujuran yang kuat dan tanpa ragu dengan diri sendiri. Ini adalah yang bisa diungkapkan untuk mengungkap inti dari aspirasi sejati kita. Ini tentang mengenali bobot dari harapan-harapan ini dan dengan berani bertanya apakah mereka meningkatkan atau menghancurkan semangat kita. Ini bukanlah transformasi dongeng. Ini adalah pengakuan yang keras, menyakitkan, tentang ketidaksempurnaan hidup dan keterbatasan kita sendiri. Ini tentang menetapkan tujuan yang resonan siapa diri kita sebenarnya, bukan dengan apa yang kita diberitahu untuk menjadi. Setiap kemenangan kecil, setiap langkah ke depan, menjadi suatu testamen bagi ketangguhan kita dalam perjalanan ini. Keindahan terletak bukan pada tujuan, tetapi pada perjalanan itu sendiri. Kaya akan kisah-kisah pengalaman yang teranyam sepanjang perjalanan. Melepaskan harapan yang tidak realistis tidak hanya melegakan kita, tetapi juga membuka mata kita terhadap keajaiban-keajaiban tak terduga dalam hidup, mengajarkan kita untuk menjelajahi gelombang-gelombang yang bergejolak dengan hati yang terbuka terhadap setiap aliran dan arus, setiap kegembiraan dan duka yang datang ke jalan kita. Ke-11. Menggosip, terlibat dalam gosip dan percakapan negatif terkadang terasa seperti jalan pintas menuju koneksi, tetapi itu adalah jalur yang sering membawa kita tersesat. Pikirkan tentang kali terakhir Anda menjadi bagian dari percakapan seperti itu. Apakah itu membuat Anda merasa terangkat atau apakah itu dengan halus merusak perasaan integritas Anda? Kata-kata seperti biji memiliki kekuatan untuk menumbuhkan taman atau menyebarkan rumput liar ketika kita memilih untuk merawatnya. Ada saat-saat ketika bergabung dalam gosip terasa menggoda, mungkin bahkan dibenarkan, tetapi inilah tantangan berikutnya. Saat Anda hampir bicara atau mendengarkan sesuatu yang negatif, berhenti sejenak, pikirkan tentang orang yang dimaksud sebagai seseorang yang memiliki perjuangan dan keberhasilan sama seperti yang Anda inginkan. Bagaimana jika saat-saat terendah Anda menjadi topik omong kosong? Menjauhi gosip bukan hanya tentang menciptakan lingkungan yang positif, ini tentang menghormati kemanusiaan bersama kita, dan ketika Anda memimpin dengan contoh, Anda tidak hanya menghindari negativitas, Anda membuka jalan bagi orang lain untuk menemukan jalan mereka menuju cara yang lebih empatis dan tulus. Kesimpulan, menghubungkan dan merangkul prinsip-prinsip ini dapat membina pola pikir kita menjadi lebih tangguh, empatis, dan positif. Mengarah pada pengembangan pribadi yang otentik dan koneksi yang lebih dalam di dalam hubungan kita. Dan itu saja untuk hari ini. Saya sungguh berharap Anda menyukai video ini. Seperti biasa, jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup stoik agar saya tahu Anda menonton sampai akhir. Jika Anda berpikir video ini berharga, berlanggananlah untuk wawasan lebih lanjut, tekan tombol lonceng notifikasi, dan tunjukkan dukungan Anda dengan suka dan komentar. Dan untuk eksplorasi kebijaksanaan stoik lebih banyak, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih.